Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Elvara Norma Ariandini. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang rekomendasi judul skripsi pada penelitian R&D, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya, R&D sendiri adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengembangkan suatu model atau mengembangkan media pembelajaran tertentu, seperti itu. Nah, kali ini kita akan fokuskan khususnya pada pendidikan fisika. Meskipun teman-teman dari jurusan lain juga bisa mencari inspirasi di sini ya. Siapa tahu mungkin ada yang sama dengan penelitian teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas ya, teman-teman. Yang pertama yaitu pengembangan media pembelajaran kamus fisika bergambar untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi titik-titik. Nah, sebenarnya di sini medianya adalah kamus fisika bergambar ya, teman-teman. Nah, di sini yang saya tuliskan berwarna hijau ini untuk meningkatkan minat belajar siswa, ini sebenarnya harus diuji dulu kalau ini ya dengan menggunakan apa tuh namanya, metode eksperimen seperti itu. Jadi kamus fisikanya nanti dikembangkan, kemudian nanti diuji dengan penelitian eksperimen. Tetapi ini bisa tidak usah dilakukan teman-teman. Jadi nanti uh, cukup pengembangan media pembelajaran kamus fisika bergambar pada materi apa gitu sebagai sumber belajar siswa seperti itu ya, itu sudah cukup. Jadi tidak usah untuk meningkatkan minat belajar siswa. Tapi di beberapa kampus ada juga yang meminta skripsi itu sampai tahap pengujian. Jadi untuk meningkatkan minat belajar siswa begitu. Jadi diuji di lapangan gitu teman-teman. Ada juga yang seperti ini ya. Jadi seperti ini semuanya harus diuji minat belajarnya misalnya. Tapi ada juga yang cukup sampai pengembangannya saja. Begitu. Jadi kalau cukup sampai pengembangan berarti sampai sini cukup. Ya, kemudian ditambah pada materi ini sebagai um, media belajar siswa atau sebagai sumber belajar siswa. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan sebagai acuan ya. Jadi dari jurnal Orbita gitu ya, miliknya Fakultas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram yang ditulis oleh Habib Tantawi dan kawan-kawan. Selanjutnya, ini pada rekomendasi yang kedua yaitu pengembangan perangkat pembelajaran model inquiry terbimbing berbantuan media audiovisual. Jadi medianya adalah perangkat pembelajaran model inquiry ya. Model inquiry yang terbimbing itu berbantuan media audiovisual. Audiovisual itu bisa berbentuk video ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilanjutkan sampai sini untuk meningkatkan penguasaan konsep materi atau juga bisa tidak gitu ya. Jadi tergantung kampusnya atau tergantung dosennya itu mintanya sampai pengujian atau enggak. Kalau cuman diminta sampai pengembangan media saja berarti cuma sampai sini saja cukup teman-teman. Jadi sampai media audiovisual saja cukup. Bisa ditambahkan dengan sebagai sumber belajar siswa seperti itu ya, atau sebagai media pembelajaran siswa begitu. Nah, ini jurnal yang bisa diacu, ini juga ya sama dari jurnal Orbita yang ditulis oleh Saputra Ibnu dan kawan-kawan pada tahun 2021. Ini jadi masih sangat relevan ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah pengembangan perangkat pembelajaran fisika model inquiry terbimbing. Jadi medianya adalah perangkat pembelajaran fisika ya. Ini bisa mungkin modul, bisa mungkin LKPD ya, begitu. Kemudian untuk itu menggunakan model inquiry terbimbing, teman-teman. Jadi perangkat pembelajarannya itu disertai sintaks ya, sintaks model inquiry terbimbing seperti itu. Jadi disertai sintaks model inquiry terbimbing begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman nyari sintaksnya model inquiry terbimbing itu seperti apa. Kemudian di sini masih ditambahkan dengan laboratorium virtual. Jadi selain teman-teman mengembangkan perangkat fisika ini tadi, juga mengembangkan laboratorium virtual. Oke, sampai sini saja cukup teman-teman ya. Sampai sini cukup. Tapi ada juga dosen yang sampai harus pengujian. Kalau sampai pengujian teman-teman bisa menggunakan variabel ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif begitu
gitu ya. Kalau cuma sampai pengembangan berarti sampai sini saja sudah cukup. Oke. Nah, jurnal yang bisa diacu teman-teman ini ya, sudah sama dari jurnal Orbita yang ditulis oleh Raka Panji Satria pada tahun 2020 gitu ya. Oke, selanjutnya yang keempat, teman-teman, pengembangan perangkat pembelajaran model PBL. Jadi ya perangkat pembelajaran, media pembelajaran yang dikembangkan. Dan itu berbasis model PBL. Artinya apa, teman-teman? Jadi perangkat pembelajarannya tadi harus mengandung sintaksnya PBL. Ya, sintaks PBL nanti dicari apa saja sintaksnya. Dan itu harus masuk ke dalam media pembelajaran tersebut. Nah, ini menggunakan bantuan simulasi PET ya, simulasi PET. Nah, itu pada materi apa nanti silahkan teman-teman cari. Kalau simulasi PET-nya ini kalau tidak salah bisa di-download ya. Jadi nanti teman-teman silahkan membuatnya dulu. Dari hasil downloadan teman-teman itu, kemudian nanti kalau dosennya cukup hanya pada pengembangan berarti sampai sini cukup ya, bisa ditambahkan nanti dengan sebagai sumber belajar siswa seperti itu. Nah, ini nanti untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa bisa. Nah, kalau sampai sini berarti nanti teman-teman sampai pengujian ya, pengujian di lapangan. Jadi dari hasil yang sudah dikembangkan ini tadi diujikan di lapangan untuk mencoba meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Tapi kalau dosennya nggak sampai pengujian, mintanya berarti sampai sini saja sudah cukup gitu ya. Oke, selanjutnya yang ke ini, apa itu namanya? Selanjutnya adalah jurnal yang bisa digunakan ya. Masih sama dari jurnal Orbita yang ditulis oleh Alda Alfia Hawa. Nanti teman-teman bisa search ya. Dengan ini alamatnya di sini saya sudah sertakan di sini ya teman-teman. Nanti juga saya sertakan di bagian deskripsi juga, oke? Nanti teman-teman bisa tinggal kopas. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah pengembangan modul berbasis STEM. Jadi ini media yang dikembangkan adalah modul ya teman-teman, modul yang dia berbasis STEM. Artinya kalau berbasis STEM berarti dia harus memenuhi sains, ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya, ada matematiknya, gitu ya. Sains kan STEM kan kepanjangan dari sains, teknologi, engineering, and mathematics begitu ya. Jadi dalam modul itu harus memuat itu tadi teman-teman. Kemudian pada materi apa silahkan disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, ini untuk siswa, bisa siswa SMP atau mungkin SMA begitu ya, sesuai keinginan teman-teman. Selanjutnya, jurnal yang bisa diacu adalah ini, jurnal dari UNRAM ya, Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi yang dipublikasikan tahun 2020 oleh Fani Zulaiha dan Dewi Kusuma, begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang keenam adalah pengembangan perangkat pembelajaran fisika. Jadi perangkat pembelajaran fisikanya pada materi apa disesuaikan teman-teman ya. Nah, ini kemudian berorientasi pada kreativitas calon guru. Ya, jadi berorientasinya adalah pada guru gitu ya teman-teman di sini ya. Nah, ini bisa teman-teman acu jurnalnya sama dari UNRAM tadi gitu ya, yang ditulis oleh Hairunissyah Sahdu. Nah, ini pada tahun 2018 ya. Nanti silahkan dicari teman-teman. Kemudian yang ketujuh adalah pengembangan perangkat pembelajaran fisika. Ya, lagi-lagi perangkat pembelajaran fisika pada materi tertentu silahkan teman-teman sesuaikan yang berbasis proyek ya. Jadi ada proyeknya di sini. Ya, ini nanti bisa berbasis PJBL ya, Project Based Learning gitu ya, berbasis Project Based Learning atau berbasis proyek. Nah, sampai sini cukup teman-teman ya, bisa tapi kalau dosennya minta sampai pengujian, maka alternatif variabelnya bisa menggunakan ini kemampuan komunikasi ya, kemampuan komunikasi peserta didik. Kalau minta sampai pengujian ya, kalau tidak berarti cukup sampai di sini. Nah, ini bisa ditambahkan ya, nanti ditambahkan untuk apa? Atau sebagai sumber belajar siswa atau sumber belajar siswa pada mata pelajaran fisika begitu ya. Oke, ini jurnal yang bisa diacu adalah Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi UNRAM tadi ya. Ya, ini baru tahun 2021 jadi masih sangat relevan. Yang ini ditulis oleh Wiwi Kurniati dan kawan-kawan. Oke ya teman-teman ya. Selanjutnya yang ke-8, media yang bisa dikembangkan adalah komik mitigasi.
bencana ya. Oke, jadi kita mengemas ya materi mitigasi bencana itu ke dalam komik, teman-teman. Yang itu dia berbasis potensi lokal. Begitu potensi lokal, misalkan yang ada di daerah itu apa potensi lokalnya yang bisa dikaitkan dengan mitigasi bencana. Nah, oke. Yang itu terintegrasi dalam pembelajaran fisika gitu ya. Jadi ada 3 di sini ya. Jadi ada pembelajaran fisika dikaitkan dengan mitigasi bencana, kemudian dikaitkan dengan potensi lokal yang ada di sekitar teman-teman situ. Uh, Tepatnya di sekitar siswa begitu ya. Misalkan teman-teman penelitiannya di Jogja. Jogja itu kan sangat rentan dengan bencana alam begitu ya. Gunung Merapi, kemudian banjir, pernah ada gempa juga. Nah, itu bisa dikaitkan di sini. Pilih salah satu ya, atau bisa gempa bumi ya, atau kemudian tsunami, bisa gunung meletus dan sebagainya, begitu ya, disesuaikan saja. Kemudian untuk yang ini, begitu yang ke-8 ini, teman-teman bisa mengacu pada penelitiannya Fitriani dan Pak Unggul. Ya, ini ditulis pada tahun 2020 pada jurnal Unram juga, gitu ya. Nanti bisa dilihat di sini, sudah saya sertakan linknya. Oke, yang ke-9 adalah ini pengembangan game Mopi. Oke, game Mopi ini itu adalah gamenya yang dikembangkan oleh penulisnya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengembangkan game sendiri, terus teman-teman kasih nama sendiri gitu ya. Ini Mopi ini adalah kepanjangan dari Monopoly Physics. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa mengembangkan media yang lain, kemudian dikasih nama seperti ini. Terus dia nanti diganti di sini ya. Kemudian ini sebagai alternatif media pembelajaran fisika. Begitu, ini cukup sampai sini. Kalau penelitian R&D yang nggak sampai diujikan ya. Kalau dosennya minta sampai diujikan, teman-teman bisa menggunakan ini apa tuh namanya, variabelnya adalah penguasaan konsep. Jadi media ini untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa gitu. Tapi kalau cuma sampai pengembangan saja berarti cukup sampai di sini ya. Misalnya sebagai alternatif media pembelajaran fisika SMP atau SMA gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini jurnal yang bisa diacu adalah dari jurnalnya Unipma gitu yang ditulis oleh Pak Yusro tahun 2019. Oke ya. Ini nanti teman-teman cari di sini, linknya sudah saya sertakan. Oke, kemudian yang terakhir adalah pengembangan virtual laboratori gitu ya teman-teman. Jadi laboratorium itu sekarang bisa dibuat virtual gitu teman-teman. Jadi bisa di aplikasi Android ataupun di yang lainnya gitu ya, di komputer juga bisa. Jadi laboratoriumnya itu dipindah secara virtual gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu datang ke laboratorium. Nah, teman-teman mengembangkan itu gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa mempelajari dulu caranya mengembangkan virtual laboratory itu seperti apa. Nah, nanti pada materi apa silahkan sesuaikan keinginan teman-teman ya. Itu sebagai sumber belajar siswa ya. Sumber belajar fisika, bisa sumber belajar fisika siswa SMP atau SMA begitu. Oke, nah ini teman-teman bisa mengacu pada Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia. Yang ini adalah jurnalnya UNES ya teman-teman ya. Ini linknya di sini. Nah ini ditulis oleh Abjul pada tahun 2019. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya. Khususnya yang sedang skripsi pada jurusan pendidikan fisika ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian share juga ke teman-temannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.